Nah, Ini kita bisa. Bang. Ya, silakan Abang. Ya ini Bang, tentang poligami ini Bang. Kan Abang bilang tadi kan poligami itu menambahkan istri Bang. Memangnya ada peraturan kayak gitu Bang dalam agama kita gitu Bang? Peraturan Iya betul Bang, dari agama kita. dari Islam. Iya. Banyak Bang, berat nih ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Kebanyakan aturan itu poligami dalam Islam nih. Tapi nggak masalah juga Bang. Apa ini Bang? Yang pengen tahu lah Bang ya. Nih 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 ya. Nih. Nih. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalikum adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, ini kan seharusnya perempuan yatim juga yang dinikahi itu. Ya, oke, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka menikahlah seorang saja. Jadi satu saja. Islam itu datang untuk mengatur laki-laki menikah satu saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini adil dijelaskan oleh ulama, ya Bang ya, oleh ulama dengan teks aslinya fa in khiftum, in ini dalam kosakata bahasa Arab itu hampir mustahil terjadi. Nah, jadi manusia yang melakukan poligami itu hampir mustahil terjadi dia bisa adil. Iya betul Bang, betul Bang. Jadi wajib menikah satu saja dalam Islam tuh. Nah, jadi aturannya kayak gimana, Bang? Poligami dalam Islam. Ilmunya cukup, ekonominya cukup, tenaganya cukup. Ah, gitu. Makanya tadi saya sampai wanti-wanti sama temen-temen, kalau kau mau poligami, jamunya kalau satu cangkir, satu gelas kayak gini nggak usah. Harus satu galon gitu sehari. Ah, itu. Berarti dalam Islam itu memang diperbolehkan gitu Bang. Jadi Bang, ya banyak ilmunya harus mumpuni. Terus ekonominya ya dia harus tajir. Ini Nah, hidup nah gitulah. pas-pasan. Makan buat sendiri aja Iya. susah, mau poligami pula. Ini begitu Bang. Ini misalkan ini, Hmm. misalkan ini Bang ya. Orangnya ini sudah lengkap lah, cukuplah sehari-harinya dan rajin dan begitulah semangatnya keluarganya kan. Apakah diizinkan kayak gitu Bang? Poligami gitu Bang? Bang, gini, kalau dia sudah rajin dari agamanya, terus dia ya tajir juga gitu dalam hartanya kan gitu. Oh Terus iya apa betul lagi? Bang. Punya semua segalanya lah Bang. Apakah dibolehkan dari agama kita gitu Bang? Agama Islam gitu Bang? Oke. Nah, jadi kalau dia bisa cukup waktunya juga ya, Hah? cukup waktunya, Hah? silakan gitu. Oh iya. Silakan. Nah, tapi Kayak diizinkan gitu atau Bang. tidak oleh istri. Karena apa? Karena nanti kamu ketika mengajukan ya poligami di KUA, istri kau ditanya tentang masalah diri kamu. Nah, itu akan ditanya gitu. Kamu nanti ditanya mampu gak berlaku adil. Ah, kayak gitu pertanyaannya. Kalau ini kita bilang mampu berlaku adil, kita jabarkan pula tuh kayak gimana perlakuan adil. Repot bang. Berarti nggak Jadi segampang lah Bang nanti ya. nanti ditanya lagi, hai laki-laki, alasanmu ya berpoligami kenapa? Apakah istrimu tidak bisa memberikan keturunan? Kalaunya katanya ya istri saya udah punya anak yang mulia. Ngapain lagi kau poligami? Istrimu subur. Jadi yang namanya poligami itu bukan kewajiban dalam Islam, tapi hanyalah sebuah solusi, ya, sebuah Solusi solusi ya ketika apa? Ketika contoh istri kita bermasalah, saya menikah, istri saya mandul ternyata. Istri pertama, maka saya akan izin mengajukan poligami kepada dia karena saya pengen mempunyai anak biologis sendiri. Ah,
Solusinya apa? Saya menikah lagi. Gak mungkin angkat anak yatim atau angkat anak di panti asuhan karena bukan Ya, biologis. ya betul bang. Nah, gitu. Oh, Jadi hmm. poligami itu hanyalah sebuah solusi, bukan Terus sih. sebuah kewajiban. Gitu. Oke bang, oke bang. Terima kasih banyak bang ya. Hmm, Dari mana kita bang? hmm. Oke. Abang tadi Kristen. Kristen bang, Kristen. Boleh saya tanya? Bisa juga bang, apa itu bang? Abang nggak tahu kalau Yesus itu dari hasil poligami? Kalau soalnya itu Yesus tuh dari hasil poligami loh. dari mana itu bang? Jalannya itu bang? Coba nih ya, nih, saya bukakan dulu. Nih, Matius 1, mari kita buka dulu ya. Oke bang, oke bang. Kenapa ini? Kamera saya kenapa? Ntar. Aku sekarang ngadu dulu jaringannya bang, ngadu. Wih, waduh, kenapa gini bang? Aduh, aduh. Tapi bagi kawan-kawan semua lah ya, janganlah memperbanyakkan istri. Jangan Abang pernah. kelihatan dah? Kenapa gitu kali ya bang? Waduh, waduh. Iya, ngelak kamera saya. Sorry. Ya. Aku sekarang dulu jaringan apa? Ini ya. Mana bang? Silakan Yesus Nih, Kristus. silsilah Yesus Kristus. Betul Inilah bang. silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Nih, Nah, oke? Nah, Daud ini punya istri berapa? Anda tahu nggak? tahun bang. Berapa istri Daud? Satu. Ah, istri Daud satu. Bang, istri Daud nih 700 ini. Bayangkan Iya. istrinya 700. Kalau Daud ini bukan 1 galon lagi jamunya. Dia ini udah 1 drum sehari dia minum jamu. Gitu, minum Dari jamunya. mana bisa 700 bang? Mana? Tunjukkan dulu ayatnya bang. Kalau dari istri Daud itu bisa 700 bang. Di mana itu diambilnya Bentar. bang? Nih, ya saya bukakan ya. Bentar ya. Wih lama kali bang. Bentar, diketik masalahnya. Ayat kan yang kamu minta. Nih. Ya, bentar. Di mana bang? Kalau 1 Raja-Raja 11 ini dia Salomo ya. Bentar. 1 Raja-Raja 11 nih. Dia Salomo. Masih lama bang. Nih, kalau kita baca ya teman-teman ya tentang masalah Raja Salomo dan Raja Daud ya. Salomo aja dia mempunyai istri itu 1000 bang. Bentar nih. Saya bukakan. Langsung di sini aja ya. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi. Kalau ini dari Salomo dan dia punya 300 lir. Kan kayak gitu. Daud nih ya nih. Berapa istri Daud? Nih bang. Dalam Alkitab ya. Bentar. Nih bang ya. Nah nih. Kalau secara spesifik yang disebutkan ya bukan jumlah, yang diceritakan istri Daud itu ada 8 istri dia. Yang diceritakan gitu. Oke? Tuh sampai Berseba ke-8. Ibu dari Raja Salomo. Daud ini ya dia poligami gitu. Poligami. Istrinya yang diceritakan dalam Bible, dalam kitab Anda udah 8. Sebenarnya istrinya 700. Nah, Yesus Kristus, anak Daud, ini dari istri keberapa, Bang? Tahu nggak? Enggak bang. Dari istri ke-8. Nih, ibu dari Raja Salomo. Jadi Ibunya Yesus itu ya dari Salomo.
Dari Salomo menurunkan ibunya Yesus. Abang tadi kan Yesus bilang itu nah, gini bang, menurunkan Yesus. Jadi, kan abang bilang, jadi Daud ini menurunkan Yesus dari hasil poligaminya yang istri ada yang bilang ke-7, ada bilang ke-8 gitu. dari Nah, mana lagi nih bang, dari mana abang tahu bahwa Tuhan Yesus itu dari istri ke-8 bang? oh dari istri ke-8. Baik. Ini Anda baca nanti, Bang, di sini ya. Abraham peranakan bla 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 sampai ke bawah, panjang dia. Tuh. Panjang banget. Tuh sampai Raja Daud memperanakan Salomo, istri dari Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Sampai mana nih? Nih, sampai Hizkia, sampai Yosia. Dia ada 18 keturunan gitu. Di kitab Anda, tuh. Tuh, ada 14 keturunan. Sampai Salomo, sampai ke pembuangan ke Babel, sampai kelahiran Yesus. Tuh. Baca dari sini, dia dirincikan di sini. Jadi dari istri Daud yang keberapa? Yang ke-8, Berseba. Gitu. Nih ayatnya. Nih. Ishak memperanakan Yakub, Yehuda, bentar, Ram, Nahason, nih. Salmon, terus memperanakan Daud dari Salomo. Tuh, ibunya Salomo, istri keberapa? Ke-8. Tuh. Makanya Yesus itu hasil dari poligami. Dari istri yang ke-8 gitu. Atau ke-7. Gitu Bang. Andai Daud itu tidak boleh poligami Bang, ya menikah satu saja. Maka hari ini Anda yang Kristen itu tidak punya Tuhan. Pasti nyembah tiang listrik Bang. Kalau bisa abang tahu bahwa akan ada nggak punya Tuhan bang? Lah, coba kalau Daud kagak boleh poligami. Nggak ada menurunkan Yesus dia. Nggak ada menurunkan Salomo, nggak ada. Nggak punya anak dia. Kalau istrinya satu aja, dari Mikal itu. Gini bang, dalam Islam ini juga bang, kan apakah Muhammad itu bang istrinya itu berapa bang? Kalau Nabi Muhammad sedikit doang, istrinya 11. Kalau mereka, ini ya, yang di kitabmu sampai 1000. Ngapain mikirin yang cuma 11 gitu. Coba pikirin 1000. Kan itu juga wajar Bang, ya. Gini wajar dia seorang nabi, ya. Bang. Itulah sama-samanya itu bang. Aduh, jangan Masalahnya gini Bang, ya masalahnya gini, ya. Kalau Nabi Muhammad berpoligami wajar dia manusia. Tapi kalaunya ada Tuhan yang hasil dari poligami, ini Tuhan macam apa? Kalaunya ya hasil poligami melahirkan manusia itu wajar. Kalau hasil dari poligami melahirkan Tuhan, ini apa gitu loh? Gimana sih? Nah gini bang, kalau jadi ngapain Anda mikirin Nabi Muhammad, dia nabi bukan Tuhan? Lah, kalau Tuhan yang hasil dari poligami gimana? Anda pikirkan nggak? Nah gini bang ya, nabi ini bang atau Tuhan abang ini apakah udah naik surga atau dikubur di tanah bang? Tuhan saya ya bukan manusia. Oke? Tapi Tuhan abang ini apa bang? Kalau Nabi Muhammad itu nabi, Tuhan saya Allah, Nabi Muhammad itu nabi, manusia biasa. Nah, kata kamu apakah dia dikubur? Saya syukur. Ya, bersyukur saya Nabi Muhammad tuh nggak bangkit. Nanti kalau bangkit kau sembah pula nanti. Gitu, makanya saya sangat bersyukur Nabi Muhammad tidak bangkit, tetap dikuburnya ya. Karena kalau Nabi Muhammad itu bangkit, takutnya kau sembah, kau tuhankan pula Nabi saya nanti kayak Yesus. Gitu Bang, jadi wajar, nggak usah heran dia Kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Karena tidak mau dituhankan Kristen, nggak mau dia. Itu jawabannya. Tuhan atau Nabi abang, pasti dia bangkit kembali untuk menjadikan contoh di masyarakat dan naik surga, sama seperti Tuhan Yesus kami bang. Bang, ya, coba lihat Yesus. Dia mati lalu bangkit. Tuh kau tuhankan, kau sembah dia. Iya.
Karena dia- Makanya saya bilang dari tadi, saya bersyukur Nabi saya, Nabi Muhammad tuh kagak bangkit. Kalau dia bangkit, nanti kau tuhankan pula dia. Kau sembah pula Nabi saya nanti. Makanya lebih bagus Nabi Muhammad tuh nggak bangkit, ya. Karena kalau bangkit pasti kau sembah masalahnya. Iya bang, karena Nabi Abang itu kan gak pas gitu bang. Coba lah kalau Tuhan Yesus bangkit kembali dia kan untuk memberikan contoh kepada seluruh masyarakat atau seluruh manusia bang, bahwa dia adalah Tuhan, menunjukkanlah dirinya, bahwa dia raja di atas raja bang. Gitu Lah, dia bang. di mana? Di mana Bang dia mengatakan dia Tuhan, raja segala raja? Kan dia mau bangkit kembali dia kan. Coba kau baca di situ kamu punya Alkitab nggak? Nggak ada. Kamu kan punya, Kalau nggak ada, saya punya akal pikir sendiri bang. baik. Kalau nggak ada nih, saya bukakan kitab kamu. Apa kata Yesus? Nih, kata Yesus nih. Yohanes 5 nomor 30. Baca Bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku Yesus tuh dia bukan raja segala raja. Dia Ya, itu betul. tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Dia lemah. Lalu kenapa kau tuhankan? Udah dibilang dia sendiri ngaku. Kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia nggak Tapi- ada punya raja di atas segala raja tuh nggak ada. Tuh tuduhan orang. Kalau Yesusnya yang ngomong dia nih lemah. Dia punya Tuhan. Dia hamba Tuhan. Segala mukjizat yang dia lakukan itu atas kehendak Tuhannya. Bukan Nah, gini kehendak nih. dirinya. kan dia adalah sebagai utusan dari anak Allah gitu bang, turun ke dunia ini untuk memberikan contoh kepada seluruh manusia bang, makanya dia mati langsung bangkit kembali dan naik surga bang. Cobalah seperti Apa Nabi ya? Abang. Apa yang Itu nggak dicontohkan ada Yesus, Bang? sekali, gitu. Contohnya apa yang dicontohkan Yesus? Contohkan Yesus kan, contohnya kan dia mati gitu kan bang, habis itu Hah? bangkit kembali bang, langsung naik di surga bang. Aduh, Bang. Kalau dia Wow. mati, ya lalu bangkit kembali bukan cuma Yesus yang melakukan. Banyak orang melakukan yang bangkit kembali tuh. Salah satunya Siapa orang dirinya, Bang? kudus. Tunjukkan bang orangnya siapa yang bisa mati kembali Oh, itu. ini dari kitabmu. Ya, bentar saya tunjukkan. Nanti kau buka ya kitabmu. Atau kamu sekalian nggak di buka. Google aja. Biar cepat nanti. Tapi saya kasih tahu ayatnya. Nih. Gak apa-apa ya. Nih. Ini kitabmu ya Matius betul? Belum nampak bang, kurang nampak bang, kurang nampak. Matius Matius 27 pasal 27 bang, 52 dari 52. ayat 52. Follow bang. Nih. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tuh. Banyak selain Yesus orang yang mati itu bangkit. Kenapa? Lalu apa? Dan sesudah kebangkitan Yesus, Yesusnya aja telat bangkit. Duluan orang kudus ya bangkit. Orang kudus yang meninggal bangkit. Lalu Yesus belakangan bangkitnya. Setelah itu ya mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota Kudus atau Jawa Tengah tuh. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya penasaran nih dengan warga Jawa Tengah. Sudah kubilang, adakah sejarah Jawa Tengah zombie itu jalan ke kota? Oke bang, tadi sedikit agak bercanda gitu saya. Kota Kudus yang dimaksud ini adalah Yerusalem. Nah gitu. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi di sini ya banyak orang kudus yang meninggal bangkit lalu jalan-jalan ke Palestina. Nah gitu maksudnya. Yesus nih belakangan dia bangkit. Lebih Dia duluan belakangan orang kudus yang bangkit. Tapi Atau posisinya bang, kitabmu. Ah.
Kamu nanti baca, Bang. Baca sejarahnya ya. 2 Matius 27 nomor 52 sampai 53. Yesus itu ya bangkit belakangan. Sudah banyak orang selain Yesus tuh bangkit. Walaupun sudah banyak bang, dan dia juga bang naik ke surga bang, sedangkan yang lain nggak bisa naik surga bang. Bang, yang naik ke surga sebelum Yesus udah ada 2. Yesus itu telat naik ke surga. Yang naik ke surga pertama kali itu Henok. Habis itu Elia. Lalu yang ketiga Yesus. Telat kali Yesus. Gimana sih? Henok tuh naik ke surga. Hidup-hidup dia naik ke surga. Elia dia naik ke surga. Hidup-hidup. Yesus apa? Mati dulu. Baru naik ke surga. Lebih hebat Elia. Ya mungkin nggak bisa hidup. Aduh. Nang yang pun nggak bisa hidup kembali. Elia bisa menghidupkan anak-anak yang mati. Kenapa? Ada lagi ayatnya di kitabmu. Elia yang naik ke surga itu dia bisa menghidupkan anak-anak yang mati. Kalau cuma menghidupkan orang mati sebelum Yesus, Elia itu sudah melakukannya. Kalau cuma naik ke surga sebelum Yesus, Elia itu udah lebih duluan ke surga. Kalaunya setelah mati lalu bangkit, banyak orang bangkit selain Yesus. Nah itu bang, oke bang. Lalu alasan apa kau mau menuhankan dia? Sedangkan nanti abang pun mati langsung dikubur bang, tapi nggak ada yang bisa dinampakkan bang. Apa bukti kalau nabi itu bang sebagai nabi bang? Apa bukti nabi itu sebagai nabi? Ya, bang, yang namanya nabi pasti ya dia menerima firman Tuhan. Yang kedua, ya dia disertai dengan mukjizat. Gitu. Dari mana bisa menerima firman Tuhan bang? Sedangkan dia pun mati langsung mati gitu bang, nggak bisa bangkit kembali, nggak bisa naik surga bang. Sama seperti manusia. Bang, kalaunya masalah nabi ya bangkit atau tidak, kau nggak usah permasalahkan lagi. Jawabanku jelas. Saya bersyukur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bangkit dari kubur. Kalau dia bangkit dari kubur, malah kau sembah nanti. Udah saya jelaskan itu tadi. Ya, makanya saya bersyukur dia tidak bangkit. Kalau dia bangkit, pasti kau sembah. Disembah Kristen nanti. Nggak mau, ogah saya. Nabi saya kau sembah-sembah nanti. Gimana lah sebagai contoh masyarakat atau segala semua manusia bahwa dia itu sebagai nabi bang. Sedangkannya pun mati. Nah, jadi ya Nabi Muhammad sebagai nabi dia banyak bermukjizat, menyembuhkan orang buta kayak Yesus, keluar dari jemarinya itu ya air waktu orang mau berwudu. Itu banyak tuh sejarahnya ada. Terus dia bisa membelah bulan. Yesus nggak bisa. Terus ya selain itu dia juga memberi makan kayak Yesus. Yesus kan hidangan turun dari langit. Kalau Nabi Muhammad satu piring, satu pasukan perang dia kasih makan. Bayangkan tuh. Tuh masalah mukjizat yang kayak gitu bang. Mukjizat itu bukan berarti dia adalah Tuhan, bukan. Mukjizat itu menandakan dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kamu tahu nggak? Yesus kamu itu dia punya Tuhan. Iya punya Tuhan bang sebagai Allah di surga bang, Bapak di surga bang. Jadi ceritanya Yesus itu Tuhan gitu. Bentar, saya agak bingung jadinya. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Yesus bang, tapi Tuhan itu yang Bapak di surga bang. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu tetaplah namanya Yesus bang. Tuhan itu yang Allah di surga bang, Bapak di surga bang. Ya, Bapak di surga Tuhan, oke. Kalau Yesusnya? Yesus juga bang namanya Yesus bang. Ibaratnya nama abang Tuhan, itu bang. Tuhan atau bukan? Itu yang saya tanya. Bukan bang. Bukan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Roh Kudusnya bang. Ya, Tuhan atau bukan Roh Kudus? Roh Kudus itu bang sama seperti apa namanya bang, utusan dari Allah bang itu bang. Utusan juga bukan Tuhan dia. Yesus itu gitu. Yang Roh Kudus itu bang sama namanya Tuhan itu bang. Yesus itunya bang. Yang Roh Kudus itu bang. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan bang? Biar nggak ambigu gitu. Biar nggak bingung sayanya. Yesus bang. Hah? Roh Kudus namanya Yesus.
Kayak gimana sih Roh Kudus namanya Yesus? Ini Kristen aliran apa lagi Anda ini Roh Kudus namanya Yesus? Kan Roh Kudus Kayak itu, gimana tuh Bang? Roh Kudus itu bang, turunan dari Allah bang, gitu bang, biar abang tahu lah ya. Ya roh dari Allah, Roh Kudus Ya, ini Tuhan atau bukan? Tuhan bang. Jadi yang Tuhan, Bapa dan Roh Kudus. Iya bang. Yesus, Tuhan juga bang. Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Ada 3 bang. Oh 3. 3 Tuhan. Iya bang. Lah, kata kitab kamu hanya ada 1 Tuhan. Kenapa Tuhanmu ada 3? Kan aneh. Dari kata kitabmu hanya ada 1 Tuhan saja. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus, kata Nabi Musa, hanya ada 1 Tuhan. Tuhan Allah. Nggak ada 3 Tuhan. Tahu lah bang. Salah bang, bukan Allah bang. Itu nanti kita mau kayak gimana pun nyebutnya, nanti aku permasalahkan itu bingung lagi. Nanti banyak pikiran kamu. Dari mana Nanti itu, masalah Bang? Allah tuh, masalah konsep aja dulu, konsep Kristen. Kan abang bilang tadi Allah. Apanya Allah bang? Cara bacanya? Nanti kita bahas masalah Allah. Kamu mau tahu? Dah, aku jelasin dikit ya. Allah dari bahasa apa? Mana bang? Allah dari bahasa apa? Ditelepon pendetamu pula. Pendetamu ngamuk. Macam mana? Apa ya bang? Lanjut bang, lanjut bang. Baik. Nggak usah bayar lagi perpuluhan nanti kalau pendetamu ngamuk ya. Nggak usah bayar perpuluhan. Banyak cerita bang. Agak lain ceritanya. Jangan banyak cerita, baik. Allah tuh dari bahasa apa? Allah itu memang dari Alkitab bang, Allah gitu bang, cara membacanya bang. Itu kan cara baca kamu. Tapi dia berasal dari bahasa apa? Bahasa apa bang? Memang kayak gitu yang bahasa dia bang. Dari bahasa apa dia Allah tuh? Yang setahu aku memang Allahnya bang. Berasal dari bahasanya itu nggak tahu juga aku bang. Yang penting Kau ini protes tapi nggak tahu macam mana. Kau kagak tahu apa-apa tapi memprotes saya. Aduh. Lebih baik kau minta penjelasan gitu, bukan protes. Boleh. Nih, ku kasih tahu aja, nanti kamu lambat. Bisa buka Google pula kamu. Jadi Allah itu ya berasal dari bahasa Arab. Oke, jadi Dalam arti bahasa Indonesia itu adalah nama Tuhan umat Islam. Nama Tuhan umat Islam diambil dari bahasa Arab. Orang Arab ya itu logatnya membaca, ada tafkhim tebal, ada tarkik tipis. Ada aturan bacanya kosakata Allah tuh dalam bahasa Arab. Jika dia ya diawali dengan fathah, kamu mungkin nggak tahu fathah gitu, maka dia dibaca tafkhim tebal. Allah. Nggak ada Allah. Nggak ada. Kayak gitu. Bacaan Arabnya nggak ada Allah. Nggak ada. Bentar, dengarkan dulu sampai selesai biar kamu bisa mempelajari gitu. Kalau dalam bahasa Arab dia diawali fathah maka dia dibaca tebal yaitu tafkhim. Sebutannya dibaca dengan Allah. Nggak ada Allah. Nah itu kita ngambil dari bahasa Arab. Kan kayak gitu. Maka ketika kita tulis bahasa Indonesianya ya kayak gini. Tetap kita bacanya Allah. Bukan Allah bacanya. Nah gitu. Karena kita mengambil dari bahasa Arab. Ini contoh. Aku akan tulis sebuah kosakata. Bangnya apa bacaannya? kalau one, kalau bahasa
One. Bahasa apa nih? Bahasa Inggrisnya itu bang. Kalau bahasa Indonesia wan. Bahasa Inggris. Orang Inggris kayak gimana nyebutnya? Kalau nyebutnya wan. Wan. Orang Indonesia kayak gimana nyebutnya di sini? Satu bang. Wan juga kan? Di Indonesia. Orang Indonesia menyebut wan juga. Bukan Wan. one kita menyebut. Nggak ada one. Tetap wan kita menyebut di Indonesia. Begitu pula Allah. Kalau kosakata dari Arabnya Allah, maka kita sebut di Indonesia Allah, bukan Allah. Nah, sama seperti Inggris tadi. Inggris mereka membacanya wan. Di Indonesia juga membacanya wan. Nggak ada ya kita orang Indonesia. Hai anak-anak, bahasa Inggris satu apa? Kata ibu guru. One. Nggak ada. Pasti ya anak-anak yang diajari bahasa Inggris, wan ibu guru. Nggak ada one, kata anak-anak nggak ada. Kayak gitu maksudnya. Jadi nggak ada Allah tuh nggak ada. Yang ada itu Allah. Tebal dia. Gitu bang. Jadi kau nggak usah protes ketika saya baca Allah. Karena bacanya dari sononya memang kayak gitu. Hah? Kalau dibawakan bahasa Indonesia nya kan bang. Cara membacanya kan harus didabelkan semua bang. Kayak membaca Allah gitu ya bang. Bukan Allah bang. Iya makanya kan kita Kalau ada menulisnya dalamnya- L-nya double kan itu. Makanya kan kita menulisnya L-nya Iya, betul, double. Bang. Artinya tebal. Dalam bahasa Arab tebal. L-nya double. Kayak gitu bacanya. Makanya kan kalau kita baca bahasa Inggris, nih, bang, kita baca dalam bahasa Inggris nih, ya, nggak ada orang Inggris bacanya A, nggak ada. Tapi all, kata orang Inggris tebal dia, all. Tinggal kita Allah. tambah aja. Iya, Dari mana? Allah. Apa bang? Allah, iya kan Allah memang sama gitu. Allah Dari mana? jadinya Allah tebal. Nih Allah, dari iya sini kan, nih. Bang? Gini bang, cara Allah. bacanya Allah atau Nih Allah bang? Allahu. Kenapa? Cara bacanya Allah atau Allah bang? Cara bacanya Aduh. cara bacanya Allah. Allah. Cara bacanya Allah, bukan Allah, bukan. Bilang bang, aduh. Jadi cara bacanya adalah Allah gitu. Bukan Allah, bukan. Iya bang, dari mana ada E-nya bang? Apanya? Kan cara membacakan double L tadi abang bilang kan agak apa tebal dia Allah kan bang, bukan Iya, Allah. 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 Dari mana kata E-nya bang? Allah bang. Allah bang. Ya dari Arab, udah dibilang dari Arab. Kan abang bilang Ini tadi kau kan. lihat nggak tadi penjelasan saya dari bahasa Arab? Gimana sih? Kan abang bilang tadi kan L-nya itu agak tebal, ya kan? Ya iya, dalam bahasa Arab kata al itu tebal, dia tafkhim. Kamu nggak bakal paham yang namanya bahasa Arab tuh ilmu tajwid. Lam jalalah itu ada ilmunya. Ada ilmu penyebutannya. Dia ada tarkik, ada tafkhim. Tafkhim itu mempunyai ciri. Diawali dari fathah atau dari dhammah. Kalau tarkik dia juga punya ciri. Diawali kosakata Allah itu dari kasroh. Tuh, kau nggak akan paham yang itu. Itu ilmu tajwid. Gimana bang? Gimana? Daripada kau mikir, makanya kan pusing kamu mikir itu. Lebih baik kamu pikirkan kenapa Tuhanmu tiga. Kenapa dia dari hasil poligami? Nah, itu yang kau pikir. Muhammad abang juga bukan dari hasil poligami juga bang. Oh bukan. Gimana bang? Sedangkan istrinya 11 orang bang. Waduh. Sama Lah dulu ya, Nabi Muhammad itu orang tuanya nama bapaknya Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Abdullah beliau tidak berpoligami.
bukan dari poligami Nabi Muhammad. Cuma Yesus yang moyangnya berpoligami. Jadi pikir bang, ya kenapa Tuhanku ini dari hasil poligami? Kan gitu. Kau ini. Macam mana tuh dulu yang kau pikir? Kenapa Tuhanku hasil dari poligami? Terus dia manusia pula. Tadi Tuhan tiga Tuhan. Padahal Yesus ngajarin satu Tuhan. Itu dulu yang kau pikir. Berarti apa? Ajaranmu ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Enggak. Jauh antara langit dan bumi. Makanya kau belajar. Kalau kamu mengaku pengikut Yesus, kau ikuti kata Yesus, bukan kata pendetamu atau gerejamu. Bukan. Oke. Tapi apalah keyakinan kita bang, di situlah kita bertahan bang. Ya udah, kamu belajar dulu, nggak usah bahas keyakinan. Pelajari dulu kitabmu. Masa saya yang Muslim lebih menguasai kitabmu? Aneh-aneh aja. Karena itulah kerja abang kan sebenarnya untuk perdebatan antara agama kan. Tujuan saya ini bukan untuk perdebatan sama agama bang. Bukan ini. Saya itu bukan cuma mempelajari Kristen. Semua saya pelajari agama. Karena tujuan abang ini kan perdebatan sama agama Kristen dan Islam kan. Ya diskusi. Jadi kita harus belajar, namanya aja diskusi. Aku juga belajar bang. Ya udah, kau belajar dulu. Makanya sebelum diskusi belajar. Ya aku juga kayak gitu bang, belajar dulu bang. Ya udahlah kalau kayak gitu bang. Ya, oke bang. Bisa kita ini ya, kita akan lanjut nanti. Jika ada pertanyaan silakan meminta Multi kembali naik ke tempat saya bang ya. Oke. Oke bang. Oke. Baik. Thank you ya. Selamat malam. Selamat malam bang.